Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita diberi kemudahan untuk bisa bertemu, bermajlis, menjalankan kewajiban salat Jumat. Juga tidak lupa kita ingatkan kepada semuanya, kepada diri kami pribadi dan kepada semuanya, untuk mari kita menengok kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia meningkat dengan kita banyak memperbanyak amal-amal saleh dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, ataukah dia menurun, ataukah dia tetap pada keadaan sebelumnya? Maka pada setiap Jumat kita diingatkan untuk kita menengok ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan untuk kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi kita akan masuk di bulan Dzulhijjah. Ada ibadah besar yang sekarang kaum muslimin sudah mulai mempersiapkan, yaitu ibadah kurban. Yaitu dengan seorang dia menyembelih, mengalirkan binatang ternaknya dengan memotong tenggorokan dari binatang tersebut, atau dalam istilah fikih disebut dengan al-hulqum, kemudian memotong al-mari, yaitu tenggorokan, kerongkongan, yaitu memotong jalan nafas, memotong jalan makanan, dan memotong salah satu dari urat nadi yang ada pada leher binatang tersebut. Ini semua dilakukan dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil orang-orang musyrik yang mereka biasa menyembelih dalam rangka mengagungkan berhala-berhala mereka. Rasul katakan, sesungguhnya salatku, sesungguhnya sembelihanku, sesungguhnya hidup dan matiku hanya untuk Allah, pemelihara alam semesta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya penyembelihan adalah merupakan salah satu ibadah yang disyaratkan dalam Islam. Kemudian para ulama juga menyebutkan bahwasanya penyembelihan dalam syariat kita paling tidak ada 3 macam. Yang pertama penyembelihan yang syar'i, yang kedua penyembelihan yang mubah, yang ketiga penyembelihan yang hukumnya haram, penyembelihan yang tidak syar'i. Dari sisi lain penyembelihan juga bisa kita kelompokkan menjadi 2, yaitu penyembelihan yang ketika orang menyembelih dia sekedar membutuhkan dagingnya, seperti menyembelih untuk menjamu tamu, menyembelih untuk makan keluarga, atau menyembelih karena dia membutuhkan daging untuk dia jual kepada manusia. Maka penyembelihan seperti ini masuk dalam kategori penyembelihan yang mubah. Artinya
yang dia butuhkan adalah dagingnya. Ketika penyembelihan untuk jenis yang seperti ini, maka yang perlu diperhatikan adalah tata caranya. Di mana ketika dia menyembelih harus memotong 3 hal yang tadi kita sebutkan. Memotong tenggorokan, memotong kerongkongan, dan memotong jalan darah. Kemudian untuk penyembelihan seperti ini juga diperintahkan seorang untuk tidak lupa membaca nama Allah di situ. Tidak boleh dalam penyembelihan tidak dibacakan nama Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang tadi kita sebutkan adalah penyembelihan karena seorang membutuhkan dagingnya untuk makan. Ini hukumnya mubah. Karena ketika seorang ingin memberi makan keluarganya dengan niat menyembelih kambing, maka ketika kambing tidak ditemukan, maka dia bisa menyembelih dengan apa saja. Mungkin dengan ayam bahkan, atau mungkin dia cukup menyajikan makanan yang dia beli di pasar yang sudah jadi. Artinya sebenarnya dia tidak butuh untuk menyembelih, dia butuh dagingnya, dia butuh makanannya. Cuma karena memang harus dengan cara menyembelih, maka dia pun menyembelih. Berbeda dengan penyembelihan jenis yang lain, yaitu penyembelihan yang disebutkan dalam ayat yang tadi kita baca, yaitu seorang menyembelih karena dia dalam rangka bertakarub, dalam rangka mendekatkan diri, dalam rangka mengagungkan sesuatu. Maka ini terbagi menjadi 2. Yang pertama penyembelihan yang syar'i, penyembelihan yang diperintahkan dalam ajaran Islam, seperti penyembelihan kurban yang insya Allah akan kita laksanakan beberapa pekan ke depan. Yang kedua misalnya penyembelihan untuk akikah, atau penyembelihan untuk nazar, atau penyembelihan dalam ibadah haji. Ada fidyah, ada hadyu, ada dam, dan seterusnya. Ini memang zat atau prosesi penyembelihannya itulah yang diperintahkan. Sehingga tidak boleh seorang niat berkorban kemudian dia datang membawa daging yang sudah dibungkus misalnya. Karena dalam penyembelihan kurban bukan daging yang dimaksudkan, tetapi prosesi penyembelihannya, prosesi mengalirkan darah binatang dengan cara yang Allah perintahkan, itu yang dimaukan dalam syariat. Sebagaimana seorang bayi yang lahir misalnya, ketika orang tua tidak mampu mengakui dengan kambing, maka tidak diganti dengan menyembelih ayam atau yang lainnya. Karena sebenarnya keluarga tersebut sedang tidak membutuhkan dagingnya, tapi yang mereka butuhkan adalah bagaimana dia menjalankan prosesi penyembelihan yang ditentukan dalam Islam terkait dengan kelahiran anak mereka. Ini penyembelihan yang sifatnya ibadah, penyembelihan dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini pahala yang sangat besar dan ini diperintahkan. Kemudian ada orang yang mereka menyembelih dalam rangka mengagungkan, namun di situ mereka tidak mengagungkan Allah taala, mengagungkan makhluk selain Allah, seperti orang menyembelih di kuburan dalam rangka mendekatkan diri kepada sahib yang sudah dimakamkan di situ. Dia tidak mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia sedang mendekatkan diri mencari ridho orang yang dimakamkan di situ. Atau penyembelihan untuk keselamatan, sebagaimana sering kita dengar orang-orang yang mereka sedang merencanakan sebuah pembangunan dengan biaya yang sangat besar, maka terkadang mereka meminta petunjuk kepada penasihat spiritual mereka, sehingga diperintahkan untuk menyembelih sesuatu di situ, entah ayam hitam atau justru ayam putih, atau menanam kepala kerbau dan seterusnya, atau bahkan sebagian meminta tumbal dari manusia. Maka ini bentuk penyembelihan, yang ini penyembelihan diharamkan dalam Islam, dan ini telah melanggar kalimat la ilaha illallah, karena dia telah melakukan sebuah ibadah yang dalam Islam diperintahkan hanya untuk Allah saja, tetapi penyembelihannya dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Atau misalnya sering kita dengar juga orang yang sakit dan tidak sembuh-sembuh, maka datang ke dukun, kemudian diberi nasihat untuk keselamatan harus memotong ini dan memotong itu, di tempat ini dan di tempat itu. Ini penyembelihan yang dalam Islam tidak disyariatkan, justru melanggar kalimat la ilaha illallah, karena dia telah mempersembahkan sebuah ibadah yang besar, yaitu ibadah penyembelihan
yang harusnya dia niatkan untuk mendapat cinta Allah Ta'ala, mendapat ridho Allah Ta'ala, dalam rangka takut dari murka Allah Ta'ala, justru dia lakukan dalam rangka mencari ridho selain Allah, dalam rangka takut kepada selain Allah dan seterusnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa macam penyembelihan yang disebutkan dalam Islam. Maka kita simpulkan bahwasanya ada penyembelihan yang sifatnya taqarruban, dalam rangka mendekatkan diri, ibadah, maka dia hukumnya adalah masyru' dan ini diperintahkan dalam Islam. Dan ada penyembelihan yang sifatnya dia mubah saja, karena dia butuh daging saja, maka ini hukumnya mubah, jaiz, boleh, tidak mengapa, selama dijalankan dengan aturan-aturan yang disebutkan oleh para ahli fikih. Kemudian yang ketiga, penyembelihan yang mengeluarkan seorang dari kalimat la ilaha illallah, yaitu ketika dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari sini kita melihat ada beberapa ketentuan ketika seorang menyembelih binatang. Yang pertama dari sisi niat. Artinya tidak boleh seorang ketika dia menyembelih, dia niatkan dalam rangka mengagungkan kepada Tuhan selain Allah Ta'ala, dalam rangka mencari ridho makhluk selain Allah Ta'ala, dalam rangka meyakini di sana ada makhluk yang bisa menolong dia dari kesulitan hidup, dari sakit yang menimpa, dari kekhawatiran kegagalan usaha dan seterusnya, karena semua itu hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang mempersembahkan binatang sembelihan apapun bentuknya, ketika diniatkan semacam ini maka tidak boleh. Yang benar, penyembelihan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga tadi kita sebutkan penyembelihan yang masuk dalam kategori ini adalah penyembelihan hewan kurban, kemudian penyembelihan binatang akikah, kemudian sembelihan-sembelihan yang diperintahkan dalam ibadah haji, dan juga penyembelihan nazar. Adapun penyembelihan seorang yang berjualan daging misalnya, ini masuk dalam penyembelihan yang sifatnya mubah, tidak masuk dalam pembahasan akidah yang tadi kita sebutkan di awal. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di dalam penyembelihan adalah tasmiyah, mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah Ta'ala. Karena binatang yang disembelih tanpa disebut nama Allah Ta'ala maka tidak boleh dimakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaihi, jangan kalian makan binatang sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah di situ. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti pula ketika orang menyembelih untuk jin kemudian dia membaca bismillah kemudian menjadi boleh, maka tidak boleh. Meskipun dia menyembelih dengan membaca bismillah tapi dia niatkan untuk meminta kesugihan, minta keselamatan dari jin, maka ini hukumnya tidak boleh dan tidak kemudian menjadikan dagingnya boleh dimakan. Karena maksud dari penyembelihan tadi sudah keliru di poin yang pertama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam menyembelih adalah tata caranya. Islam sudah mengatur tata caranya, yaitu dengan dibacakan bismillah di situ, kemudian menetapkan beberapa bagian tubuh yang harus dipotong, yaitu tenggorokan, kerongkongan dan jalan darah. Sehingga kalau dilakukan di luar tata cara ini maka menjadi penyembelihan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan akan menjadi binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Hasil penyembelihannya menjadi tidak boleh dimakan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan idza dabahtum fasinu dzibhah. Kalau kalian menyembelih maka berbuat baiklah ketika menyembelih. Subhanallah, Islam agama yang menginginkan kebaikan. Bahkan dalam prosesi mengalirkan darah binatang maka diperintahkan untuk berbuat baik. Di antara bentuk berbuat baik adalah menajamkan pisaunya. Di antara berbuat baik adalah menidurkan binatang dengan tenang, tidak mengagetkan, tidak menyakiti. Di antara berbuat baik kepada binatang adalah dengan cara tidak memperlihatkan ketika binatang yang satu disembelih
kemudian dibiarkan binatang yang lain menyaksikan temannya sedang disembelih, ini Rasul mengingatkan agar seorang yang menyembelih tidak melakukan hal yang demikian. Maka kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, banyak kita saksikan orang menyembelih binatang, namun ternyata dalam Islam kita menemukan paling tidak ada 3 sorotan. Ada yang menyembelih dalam rangka beribadah kepada Allah, ada yang menyembelih dalam rangka beribadah kepada setan, kepada jin, kepada selain Allah, dan ada yang menyembelih karena dia membutuhkan dagingnya. Maka kaum muslimin, semoga apa yang sedikit ini kita bisa pahami. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka minal jannah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma na'lamu minhu wa ma la na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullih ma 'alimtu minhu wa ma ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma la na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qalin aw amal. Wa a'udzubika wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa naqimus shalah.